Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Yang terhormat Rabbi kami dan yang terhormat para musyrik kami, umumnya hadirin rahimakumullah. Memaknai hikmah bulan suci Ramadan di masa pandemi. Di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Di dalamnya doa-doa kita dimustajabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para syaitan pun dibelenggu. Maka daripada itu, di bulan yang sangat mulia ini, marilah kita ambil momen yang sangat langka ini. Karena belum tentu kita bisa masih berjumpa di bulan Ramadan yang akan datang. Maka jangan kita pernah menyia-nyiakan peluang yang Allah berikan kepada kita. Puasa Ramadan. Kenapa dikatakan Ramadan itu adalah bulan Ramadan? Di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir dijelaskan bahwasanya wa inna ma summiya Ramadan li'annahu yumarridu dzunub ay yuharrikuha. Bahwasanya bulan Ramadan itu kenapa dikatakan bulan Ramadan? Karena bahwasanya bulan Ramadan itu di dalamnya semua dosa-dosa kita dibakar. Dosa-dosa kita dibakar kemudian menghilang. Ketika kita merayakan kemenangan, maka kita seperti bayi yang dilahirkan, bersih daripada noda-noda dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa yaitu menahan daripada dua syahwat, baik syahwat perut dan syahwat kemaluan. Mulai daripada terbit matahari sampai terbenamnya matahari sampai pada waktu berbuka. Maka daripada itu, apapun yang berasal daripada syahwat perut dan syahwat kemuliaan, mari kita tahan. Karena puasa itu adalah menahan nafsu, mengendalikan nafsu. Karena nafsu itu sangatlah berbahaya. Di dalam bulan Ramadan banyak sekali keistimewaan-keistimewaannya. Di antaranya sebuah hadis. Kullu amali ibni Adam lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya amalan manusia itu adalah memiliki pahala tersendiri yang dimilikinya kecuali ibadah puasa. Karena puasa itu adalah milikku dan aku sendirilah yang membalasnya, kata Tuhan. Maka daripada itu, marilah kita senantiasa berbondong-bondong melakukan amal ibadah di bulan puasa. Dengan meluruskan niat kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Di masa pandemi ini, setahun terakhir ini, banyak kejadian-kejadian yang Allah timpakan kepada kita, termasuk adanya virus COVID-19.
di daerah-daerah lain ibadah dibatasi. Apabila terjadi sebuah kejadian yang berkerumunan dan tidak dibatasi, maka itu menimbulkan banyaknya korban COVID-19. Maka kita sebagai manusia, hamba Allah, selalu berusaha untuk mencegah virus tersebut. Salah satunya adalah sebagaimana di dalam kaidah Faraidul Bahiyah atau dalam kitab Asbah wan Nazair dikatakan, darul mafasidi aula min jalbil masalih. Mencegah kemudaratan itu lebih diutamakan ketimbang melakukan amal-amalan syariat, yang mana dalam amalan syariat tersebut berpotensi untuk menimbulkan mafsadah atau kerusakan. Sebagaimana kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya, ada 4 yang harus kita lakukan ketika musibah datang menimpa kita. Yang pertama, yaitu kita terus meminta maaf kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah taala, apabila Allah taala menurunkan bala, maka tandanya Allah mencintai kaum tersebut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abu Hurairah. Innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Barang siapa yang Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menurunkan bala kepada hamba tersebut ataupun kaum tersebut. Apabila kaum tersebut ridho, maka Allah memberikan keriduannya. Maka apabila kaum tersebut melakukan dosa ataupun tidak ridho, maka kaum itu akan merasakan kecewa. Yang kedua adalah kita selalu sabar apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah tentukan kepada kita. Karena COVID-19 ini adalah bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sabar menerima apa yang Allah tentukan kepada kita. Yang ketiga adalah marilah kita berbaik sangka kepada Allah dan jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perilaku yang sangat tercela. Dan janganlah kita pernah mengatakan bahwasanya Allah itu tidak adil. Dan jangan pernah mengatakan Allah itu hanya menguji kita saja. Karena apabila Allah mencintai suatu kaum tersebut, maka Allah bala. Allah menurunkan bala, Allah menurunkan cobaan, Allah menguji hamba-hambanya. Akan tetapi Allah tidak akan pernah menguji hambanya melebihi batas kemampuan. Apabila Allah menurunkan bala kepada kita, berarti kita sanggup menghadapi bala tersebut. Dan kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua adalah berasal daripada Allah dan kembali kepada Allah. Yang keempat adalah kita harus melakukan hal-hal yang positif. Walaupun kita berada di dalam pandemi, marilah kita mengambil hikmah daripada bulan puasa ini. Karena bulan puasa ini banyak sekali fadilahnya. Termasuk yang hadis tadi, Allah membalas pahala puasa kita. Karena di dalam puasa itu, yang pertama, puasa itu adalah rahasia Allah dengan hambanya, dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah membalas puasa itu. Kenapa Allah membalas puasa tersebut? Karena saking banyaknya pahala yang kita dapatkan apabila kita baringi dengan niat yang ikhlas. Kesimpulannya ialah, marilah kita memaknai bulan suci Ramadan ini walaupun di masa pandemi. Karena tadi, darul mafasidi aula min jalbil masalih. Mari kita sukseskan vaksinisasi untuk mencegah virus COVID-19 agar kita bisa menikmati bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena di dalam bulan Ramadan ini ada nuzulul Quran dan ibadah-ibadah semua dilipat gandakan dan para fitur. Marilah kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meluruskan niat semata-mata mengharap Allah.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya